Terima kasih kesempatan malam yang indah ini kami boleh datang berkumpul. Sekalipun kami berjauhan satu sama lain Tuhan. Tapi kami percaya kami boleh dipersatukan. Dan kami mau sama-sama Tuhan, sehati Tuhan. Kami malam hari ini rindu mengundang Roh Kudus hadir, menjamah, melawat kami Tuhan. Sekalipun kami beribadah melalui Zoom meeting ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang maha hadir dan maha mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau biarkan roh-Mu malam hari ini hadir menjamah kami, melawat kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Pakai kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani malam hari ini. Dan kami mengakui kami tidak mampu. Oleh sebab itu kami mengundang Roh Kudus hadir untuk mengurapi kami semuanya. Seluruh kaum pria yang hadir, yang mengikuti ibadah malam hari ini. Semuanya dapat kasih karunia Tuhan. Mendapatkan lawatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sinyalnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong sehingga semuanya mendapatkan sinyal yang kuat. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berglory, kami mau bersuka karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, kami telah berdoa mengucap syukur malam ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian yang lama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
haleluya, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Ya, Bapak-bapak, kalau ada yang mau bersaksi, satu orang, tapi waktunya tidak lama ya, maksimal 5 menit. Ada bapak-bapak yang mau bersaksi? Kalau nggak ada, kita nyanyikan Kau Ada Bersamaku di Setiap Musim Hidupku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh ya, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Dan hatiku Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Kan hatiku, oh ya, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh ya, anugerahmu besar melimpah bagiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Theo Mose. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini. Kembali masih Tuhan memberikan kami kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk kami bisa berada di dalam ibadah ini walaupun lewat Zoom Tuhan. Kami percaya ini semua bukan kebetulan tapi ada maksud rencana daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berikan kami terus hati yang rindu untuk terus mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Untuk terus mencari hadirat-Mu Tuhan. Untuk terus selalu datang menyembah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat malam ini kami merasakan Tuhan Yesus hadirat-Mu ada dan hadir dalam setiap pribadi kami. Amin. Kami sudah menaikkan pujian, menyembah Tuhan. Biarlah semua itu ya Tuhan bisa berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Saatnya untuk kami mau belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan perlengkapi dan Tuhan biarlah memberikan roh hikmat pewahyuan daripada Tuhan. Roh Kudus kiranya Tuhan memampukan hamba agar supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan pada malam hari ini lewat hamba-Mu, kami bisa sama-sama akan Tuhan belajar untuk menerima dan taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Pakai urapi hamba-Mu yang terbatas, tapi bersama dengan Tuhan yang tidak terbatas, hamba percaya firman-Mu bisa memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siap untuk terima firman Tuhan. Kami serahkan seluruh jam ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah naikkan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langsung aja Pak Andreas. Langsung Pak Andreas ya. Pak Yusman. Baik, slide-nya. Ya, baik. Ya, oke. Selamat malam Bapak-Bapak yang luar biasa. Bapak-Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kalau malam hari ini bisa diberikan waktu, kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan. Ya, lewat ibadah Zoom, dari ibadah AMC juga. Ada bapak-bapak yang dari luar kota Bandung, saya lihat di sini dari Jakarta, Cawang, terima kasih. Ada dari Kerawang juga, ada bergabung. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya diberikan oleh panitia atau pengurus saudara dari AMC ini ada 2 kali ya temanya. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu, saudara saya di share di WA dikasih tema where we are, ya, artinya di mana kita. Ya. Tapi minggu kemarin saya lihat di brosurnya temanya where do we go, ya, kemana kita pergi. Ya tidak masalah, saudara, saya sudah bisa nangkap apa
maksud daripada tema yang diberikan, dan memang ini bisa nyambung ya. Ketika kita tahu posisi kita ada di mana, maka kita tahu kita akan melangkahnya kemana ya. Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi minggu kemarin atau hari Kamis kemarin, kita sudah sama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jimmy Triyatna, sangat memberkati. Dan saudara, sengaja saya sedikit mengulang ya, apa yang menjadi garis-garis besar dari khotbah atau dari tema kemarin, Where Are You? Karena ada nyambung dengan apa yang akan ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, saudara, Where Are You yang kemarin, di manakah? Ya, di mana kamu? Ya, saudara, Adam atau manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Di sana dikatakan kondisi manusia itu, saudara, ya, statusnya sebagai orang yang terhilang, merasa diri kosong, malu, dan status manusia adalah sebagai manusia berdosa. Tapi yang luar biasa, Tuhan punya inisiatif mencari manusia. Usaha manusia untuk mencari Tuhan mungkin baik lewat ya agama, saudara, susah. Ya, tidak bisa. Tapi Tuhan berinisiatif mencari manusia dan dikatakan, Adam, di manakah engkau? Ya. Dan karya penebusan daripada Yesus Kristus. Kemarin dikatakan bahwa manusia mempunyai atau memiliki identitas, yaitu self-esteem atau rasa berharga, ya. Kedua, self confidence, merasa percaya diri, ya. Sehingga manusia, saudara, yang dilengkapi dengan karunia, dilengkapi dengan kemampuan, talenta-talenta yang Tuhan berikan, sehingga manusia bisa mengerti apa tujuan hidup mereka. Dan yang ketiga, self-efficacy, ya. Ini adalah rasa percaya diri untuk bisa melihat jauh ke depan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita atau saya catat tentang firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu oleh Bapak Pendeta Jimmy Triyatna. Dan saudara, setelah kita mengetahui posisi kita di mana, maka kita akan, saudara, tahu dan mengerti kemana tujuan kita. Ya, saudara, hidup tanpa tujuan sering diibaratkan seperti sebuah kapal yang sedang berlayar dan dia tidak tahu pelabuhan mana yang dia tuju. Ya. Mungkin dia penuh bahan bakar, kapal ini mungkin mesinnya baru, ya kapal baru, tapi saudara tidak tahu pelabuhan mana yang dia tuju untuk berlabuh. Sehingga mungkin ya berminggu, berbulan, bahkan bertahun hanya diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan kapal ini menjadi sia-sia. Ya. Saudara, seorang jenderal Amerika Serikat namanya William Westmoreland, dia berkata bahwa kekalahan tentara Amerika Serikat ketika mereka berperang dengan Vietnam adalah karena tentara Amerika tidak tahu dengan siapa mereka berperang. Dan yang lebih fatal lagi, mereka tidak tahu untuk apa mereka berperang. Untuk siapa juga mereka berperang. Ini dikatakan tentara Amerika hanya turun saja ke medan perang, tapi mereka tidak tahu untuk apa mereka berperang. Inilah kekalahan yang terbesar, kata jenderal ini. Nah, sehingga saya catat di sini, saudara, slide berikutnya,
Tolong. Ya, ini kata Rick Warren. Tragedi terbesar dalam hidupmu itu bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang tanpa tujuan. Ya. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sering terjadi, saudara, ada kekeliruan persepsi tentang orang-orang percaya, tentang bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Banyak orang berpikir bahwa mereka sudah setia ibadah mungkin puluhan tahun. Mereka sudah setia mungkin berdoa, bahkan mungkin melayani Tuhan. Bahkan banyak memberi ya untuk rumah Tuhan. Maka mereka berpikir serta-merta atau secara otomatis mereka akan bisa mendapatkan tujuan daripada hidup ini atau tujuan atau kehidupan yang sukses. Tapi nyatanya banyak anak-anak Tuhan juga ternyata masih hidup ya dalam tanda kutip dalam kekurangan, hidup dalam pergumulan dari bulan ke bulan. Nah, ternyata Bapak-bapak, saudara sekalian, kita ini tidak cukup untuk menjadi orang yang terlihat rohani di depan semua orang. Bagaimana kita bisa mengenal tujuan hidup kita adalah dengan mengetahui alasan kita itu diciptakan Tuhan untuk apa. Apakah hari ini kita masih belum jelas dengan tujuan hidup kita? Marilah kita akan kembali kepada tujuan penciptaan kita. Nah, malam hari ini, saudara, setelah kita mengetahui bagaimana posisi kita, maka malam hari ini kita akan belajar 3 tujuan Tuhan menciptakan kita manusia. Yang pertama, saudara, tujuan Tuhan yang pertama adalah supaya kita manusia diciptakan untuk menjadi pengelola. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Nah, ini saya garis bawahi, saudara. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tuhan belum menurunkan hujan dengan sengaja karena dia sedang merencanakan seorang pengelola lebih dulu. Slide berikut, saudara. Di sini kita kata pengelola ya atau mengelola kita temukan sama dengan kata bekerja. Kata bekerja ini dalam bahasa Latin, saudara, ada kata eragon ya yang berarti manajemen. Ya. Malam hari ini kita setuju dulu, saudara, bahwa kita semua ya bukan saudara pemilik, tapi kita setuju bahwa kita ini adalah pengelola ya yang Tuhan percayakan untuk mengelola ciptaannya. Ya. Saudara, contohnya Ayub. Ya. Dia adalah seorang pribadi yang kaya, saudara. Kalau saudara buka slide berikut, Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ya, Ayub berkata, dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang juga aku akan keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Pada waktu Ayub diizinkan Tuhan di mana dia mengalami dan dia dicobai oleh iblis, saudara. Maka Ayub ini menyadari bahkan bahwa dia itu bukan pemilik, saudara. Dia hanya pengelola. Ya. Sehingga dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Ayub mengerti benar bahwa dia hanyalah seorang pengelola. Buktinya juga, saudara, ketika kita berdoa, ya, sering Tuhan itu tidak menjawab saat itu juga. Ya.
Slide berikut saudara saya catat di sini. Tolong slide berikut, bahwa Tuhan itu tidak memberi apa yang engkau doakan, ya, tetapi Tuhan memberi apa yang dapat engkau atur, yang apa yang engkau dapat handle, apa yang bisa engkau manage. Nah, itulah sebabnya mengapa doa kita ini, saudara, seringkali tidak instan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita diatur oleh uang misalkan, tapi kitalah yang mengatur uang itu. Ia memberikan sesuatu yang dapat membuat kita lebih kuat, bukan sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Tuhan itu tidak pernah melihat rupa atau penampilan saya dan saudara. Artinya Tuhan lebih mengetahui dengan jelas seberapa besar kapasitas kita ketika Tuhan mempercayakan sesuatu itu kepada kita. Kenyataan pikiran banyak anak-anak Tuhan di dalam berdoa, saudara, saya catat slide berikut, saudara. Kita tidak pernah berpikir bagaimana kita akan menghandle atau memanage apa yang kita minta. Tapi kita hanya berpikir bagaimana kita menikmati apa yang kita minta. Ya. Saudara, sekali lagi saya bilang, kita tidak pernah berpikir bagaimana kita ini akan bisa ya mengatur atau menghandle apa yang kita minta, tapi seringkali kita hanya berpikir bagaimana kita menikmati apa yang kita minta. Contohnya, saudara, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya uang misalkan 10 juta, tapi Tuhan bilang tunggu dulu. Kemarin kamu baru dikasih 1 juta. Tetapi perpuluhan pun 10% kamu tidak kembalikan. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan, berikan saya rumah yang besar. Tapi Tuhan bilang tunggu dulu, kemarin kamu minta rumah kontrak, tapi rumah kontrak pun kamu tidak bisa rawat. Nah, dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 12, dikatakan, dan kalau mengenai di dalam, saudara, bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau mengenai barang yang dimiliki orang lain, kalian terbukti tidak bisa dipercayai. Siapa yang mau memberikan kepadamu apa yang menjadi milik? Saudara minta toko yang besar mungkin, atau perusahaan bisnis yang besar, tapi saudara, kios saja saudara malas buka. Tuhan melindungi kita mungkin dari uang yang banyak agar supaya kita tidak akan hancur, karena Tuhan tahu kapasitas kita. Kita belum bisa mengatur, kita belum bisa memanage. Salah satu kunci kerajaan surga di dalam menentukan dan mencapai tujuan hidup adalah, saudara, prinsip manajemen. Ya, slide berikutnya. Prinsip manajemen. Prinsip manajemen ini, saudara, ya sangat jarang ya dibicarakan di dalam gereja. Bukan tidak ada ya, saudara, tapi seringkali prinsip-prinsip manajemen ini ya jarang dibicarakan oleh ya beberapa gereja, karena saudara, mereka menganggap prinsip manajemen ini hanya mungkin oleh dunia sekuler ya, dan mungkin tidak alkitabiah. Saudara, kemarin saya sampaikan kepada para pelayan Tuhan di GPPS Agape pada closing statement ya tadi malam, bagaimana para pelayan Tuhan dari GPPS Agape ini mereka rapat pleno ya, saudara, sudah 1 minggu ini, saudara, setiap komisi itu ya luar biasa, mereka menyusun konsep, menyusun rencana kerja mereka 1 tahun ke depan. Saya lihat begitu luar biasa perkembangan ya, saudara, dari para pelayan-pelayan Tuhan ini, di mana mereka menyadari mereka adalah pengelola penata layanan, ya bukan pemilik. Tuhan adalah pemilik dari pekerjaan ini, dan mereka, saudara, begitu antusias. Pelayan-pelayan Tuhan
Selama beberapa hari mereka, saudara, menyusun rencana kerja, bahkan sampai rencana budgetingnya juga mereka susun. Ini berbicara soal, saudara, manajemen. Ya, saya bilang tadi malam, saudara, kalau Tuhan lihat, saudara, benar-benar mereka melakukan apa yang sudah mereka susun, rencananya, budgetnya secara teratur, maka, saudara, saya pastikan ya, gereja GPPS Agape ini tidak ya, sangat kecil untuk bisa menampung jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Sehingga kalau kita berdoa ya untuk supaya tanah di sebelah gereja itu akan menjadi milik kita, ya saudara, maka Tuhan akan lihat apakah kita bisa mengelola dulu hal yang kecil ini. Baru Tuhan akan melihat bahwa tanah yang di sebelah itu memang dibutuhkan untuk kita bisa kembangkan gereja ini. Amin ya. Saudara sekalian. Ya, slide berikut, saudara. Kenapa banyak gereja yang, ada beberapa gereja yang ya kurang suka membicarakan tentang prinsip manajemen ini. Ya. Sebab pertama, saudara, gereja hanya fokus kepada hari depan yang terlalu jauh. Bukan tidak bisa atau bukan tidak baik, saudara. Ya. Tetapi, saudara, seringkali prinsip manajemen ini diabaikan. Ya, seringkali hanya berbicara tentang akhir zaman, antikris, moralitas kulit, tindakan kebaikan, nubuatan, dan lain-lain. Ya, bukan tidak baik, saudara. Namun prinsip manajemen itu sebenarnya adalah alat untuk membantu kita dalam mencapai kenyataan dari nubuatan atau janji-janji Tuhan itu. Hal yang kedua, saudara, slide berikut ya. Pendidikan yang dijalani oleh seorang pemimpin gereja juga sama. Tidak ada pelajaran manajemen yang konkret. Yang ada mungkin ya berbicara tentang filsafat Kristen, pengetahuan tentang Tuhan, cara-cara menyusun khotbah. Bukan tidak baik, saudara. Ya, kita perlu PA, ya, saudara. Tetapi yang saya maksudkan di sini, ya, saudara, prinsip-prinsip manajemen sebagai pengelola itu juga kita perlu terapkan, ya. Bukan saja dalam satu organisasi gereja, tapi diajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Ya. Kalau ini, saudara, sering diabaikan, akibatnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa berkembang secara signifikan, sebab mereka tidak mengerti bagaimana memanage hidupnya dengan baik. Itulah sebabnya kita sering melihat dari sisi realita keuangan. Banyak anak Tuhan sebenarnya menderita dalam kehidupan, dalam tanda kutip, sebab mereka tidak tahu tentang apa sih manajemen, bagaimana memanage hidup ini, bahkan menganggap prinsip manajemen itu adalah prinsip duniawi dan tidak alkitabiah sama sekali. Saya banyak berbicara tentang manajemen ini karena, saudara, saya pun selaku pelaku bisnis, maka saya perlu banyak belajar, saudara. Membangun suatu bisnis, ya perlu, saudara, kita belajar tentang prinsip cara mengelola ini, manajemen yang benar, membangun satu organisasi, bagaimana merencanakan, ya, membangun satu organisasi yang baik, ya, dan semua tujuannya ini adalah tentu tujuannya adalah peningkatan nilai. Ya, slide berikut, saudara, apa sih manajemen itu? Manajemen itu adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok dalam mengelola properti atau sumber daya secara efektif, berdaya guna, efisien, berhasil guna, dan terprogram. Nah, tujuannya adalah untuk peningkatan nilai.
Dari kalimat ini maka kita mengerti bahwa seorang manajer itu bukan pemilik. Manajemen juga berarti dalam sebuah evaluasi dan kurun waktu tertentu ditemukan sebuah peningkatan nilai. Jadi Tuhan menciptakan manusia agar supaya kita dapat meningkatkan nilai dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu Tuhan membenci orang yang lamban dan malas. Ya. Slide berikut dikatakan saudara dalam Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi orang yang rajin akan menjadikan kaya. Ada tujuan manajemen tadi, pada ujungnya adalah peningkatan nilai. Suatu contoh saudara, di dalam perumpamaan tentang talenta, Injil Matius pasal 25 ya saudara. Bagaimana hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 talenta ini saudara dikelola dan dilipat gandakan menjadi tambah 5 lagi jadi 10 talenta. Demikian juga yang 2 talenta. Tapi yang 1 talenta ini saudara dia disimpan. Dan apa yang Tuhan bilang kepada hamba yang 5 talenta dan 2 talenta ini? Mereka adalah hamba-hamba yang baik dan setia dan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Kepada hamba yang tidak bisa mengelola, yang tidak bisa mengembangkan, dikatakan hamba ini jahat dan malas. Nah, saudara, kita diciptakan menjadi pengelola, maka Tuhan juga memperlengkapi saya dan saudara. Tuhan perlengkapi dengan apa saudara? Talenta dan juga dengan karunia-karunia. Karunia Roh Kudus, karunia kenabian, ya, karunia guru, karunia rasul, ya saudara. Dan ketika kita sadar bahwa kita ini adalah seorang pengelola, maka saudara berdirilah, berlakulah sebagai seorang pengelola yang baik. Sebab apa yang ada pada kita hari ini, saudara, itu didorong daripada apa yang ada di dalam hati kita di masa yang lalu. Tuhan memang menebus kita, tapi Tuhan tidak menghilangkan hak kita dalam memilih. Yang Tuhan inginkan, saudara, adalah pola pikir kita yang harus kita selaraskan dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi seorang pengelola yang baik. Yang Tuhan percayakan untuk mengelola apa yang diciptakan. Maka saudara, Tuhan mau agar supaya kita mempunyai pikiran yang sama dengan Tuhan. Kita mau belajar lebih mengenal apa sih yang Tuhan mau dalam hidup. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ya. Saudara, Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Paulus sendiri merupakan pribadi yang pintar, tapi dia memilih untuk mensejajarkan pikirannya seperti Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16, saudara, slide berikut. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati ia. Tetapi kami ini memiliki pikiran Kristus. Saudara, Tuhan mau kita menjadi seorang pengelola yang baik. Dan Tuhan mau agar supaya kita terus belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau agar kita bisa menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Yang kedua, saudara, yang Tuhan mau. Saudara, slide berikut. Ya, terus lanjut lagi, saudara. Ya, kita mau cepat. Nah, di dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Saudara, Tuhan mau juga, saudara, menjadi pengelola. Kita perlu visi untuk bisa melihat ke depan. Apa sih rencana Tuhan di dalam hidup saya dan saudara? Pertama, Tuhan mau agar supaya kita bisa menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dan Tuhan mau juga kita mau hidup intim dengan Tuhan. Sehingga dikatakan Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk kita bisa menjadi pengelola-pengelola yang punya visi di dalam hidup ini. Tadi malam saya bisa melihat bagaimana visi daripada GPPS Agape Bandung, bagaimana mereka berakar kuat ke bawah, bertumbuh ke atas dan berbuah. Ya, ini visi saudara. Visi itu adalah apa? Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mudah dimengerti dan sesuatu yang dapat dicapai. Menjadi pelayan Tuhan, saudara. Tetapi jika kita masih punya pola pikir sama seperti kebanyakan orang, maka pola pikir kita adalah hanya untuk menikmati, bukan menghandle. Bukan pekerjaan yang mendahului kita, melainkan Tuhan bentuk karakter kita dulu. Ya. Untuk supaya kita menjadi pengelola-pengelola yang baik, maka pekerjaan kita pasti yang baik. Saudara, contoh di dalam firman Tuhan bagaimana 5 anak darah yang bijaksana, Matius pasal 25. Ya. Ini adalah satu pengelola juga soal manajemen yang baik. Di mana 5 anak darah bijaksana, mereka tahu. Ya, mereka mempersiapkan minyak dalam buli-buli sehingga pada waktu mempelai itu datang terlambat. Mereka tertidur dan pada waktu tengah malam mempelai itu datang. Mereka tidak kehabisan minyak. Suatu manajemen yang baik sehingga dikatakan mereka masuk di dalam kebahagiaan dengan mempelai. Yang pertama tadi, tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk saya dan saudara bisa menjadi pengelola atas ciptaannya Tuhan. Kedua, tujuan Tuhan adalah lewat hidup saya dan saudara, kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27 saya akan bacakan, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah lewat hidup kita. Kita bisa memancarkan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Menjadi cahaya dari pribadi Tuhan. Orang-orang yang melihat kita dapat melihat karakter Allah lewat hidup saya dan saudara. Banyak orang berpikir saudara terlalu jauh di saat sudah berdoa, berpuasa. Orang cenderung berpikir bahwa dia sudah bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi ternyata dalam hidupnya dia tidak bisa memanage apa yang Tuhan percayakan. Berdoa itu saudara sangat penting, tapi bagaimana kita dapat mengelola dan mengatur itu juga merupakan pribadi daripada Tuhan.
Tuhan itu adalah pribadi yang kreatif, dia kreator, saudara. Bagaimana dia kreatif menciptakan langit dan bumi. Bagaimana bulan, bumi tidak saling bersentuhan. Ya, bagaimana dia mengatur musim-musim dengan ditata demikian rupa. Dia adalah kreator yang luar biasa. Dan itu adalah pribadi Tuhan. Dan kita pun Tuhan mau bisa menjadi serupa dengan dia. Ya. Lewat hidup saya dan saudara, dimanapun Tuhan menempatkan saya dan saudara, biarlah lewat apa yang kita kerjakan, kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Cerita hidup ini, saudara, bukan banyak berbicara tentang kita, ya, tetapi tentang Tuhan yang orang bisa lihat lewat hidup saya dan saudara. Bagaimana saudara, ya, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perbuat, ya, di dalam hidup ini, lewat hidup saudara, orang bisa melihat karakternya Tuhan di dalam. Mari saudara kita bisa memahami bahwa tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah agar lewat hidup saya dan saudara kita bisa memancarkan kemuliaan daripada Tuhan. Terakhir saudara, lanjut ya. Tujuan Tuhan untuk menciptakan saya dan saudara agar kita ini bisa menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia profesional, kita pun harus bekerja dalam posisi kita. Kita harus mengenal di mana posisi kita. Jika kita bekerja di bidang jasa, maka kita harus bisa menjadikan customer itu kita sebagai raja. Kita harus mengerti yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jika saudara Tuhan panggil dan percayakan sebagai sales, jadilah sales yang maksimal. Rick Warren menulis bahwa kita ini diciptakan untuk bekerja, mengelola, dan segambar dengan Tuhan. Marilah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, agar supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mempunyai rencana yang besar. Ya. Roma pasal 8 ayat 28, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana daripada Allah. Saya dan saudara, ya, ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu jugalah yang akan dimuliakannya. Saudara, kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dikatakan untuk satu rencana yang besar daripada Allah. Dan Tuhan memilih saya dan saudara untuk kita menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Saudara, saya tidak tahu posisi saudara sekarang ada di mana. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita sekarang, posisi kita adalah menjadi anak-anaknya Tuhan. Menjadi orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Untuk menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Maka saudara, marilah kita mau melangkah kepada tujuan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, banyak tokoh-tokoh di Alkitab juga, saudara. Mereka memulai dari apa adanya hidup mereka. Mereka tidak menunggu untuk bisa menjadi sempurna, tapi mulailah dari ketidaksempurnaan. Abraham memulai hidupnya ketika, saudara, padahal dia dikatakan seorang
yang menipu bahwa Sarah itu adalah adiknya. Tapi dia menyadari, ya, dan dia tahu apa tujuan Allah di dalam hidup dia. Musa juga lari dari Midian karena dia menjadi seorang pembunuh, tapi dia memulai kembali dari kekeliruan yang dia buat. Daud ada seorang pembunuh, merencanakan pembunuhan untuk merebut Batseba. Tapi dikatakan dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Rahab, seorang pelacur, menyelamatkan para pengintai. Tapi Rahab adalah menjadi nenek buyut daripada Kristus. Sebab dia melihat tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan ingin setiap orang mengetahui tidak ada yang terlambat, saudara, dalam hidupnya. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan kepada kita setiap orang yang percaya untuk berjalan menuju kepada tujuan apa yang Tuhan mau. Berpikirlah seperti Kristus. Berjalanlah bersama Kristus sehingga kita mengalami perjumpaan kita dengan Kristus. Petrus, seorang penjala ikan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia tahu tujuannya, dia menjadi penjala manusia. Seorang perempuan pesinah di sumur Yakub, perempuan Samaria. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia tahu tujuan hidupnya dan dia menjadi seorang penginjil. Seluruh Samaria bisa percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus juga sebagai Saulus, seorang penganiaya, orang percaya, tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya akhiri dengan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Slide terakhir, saudara. Ketika kita sudah menemukan tujuan Allah menciptakan kita, dan kita sudah tahu di mana posisi kita, mari saudara, kita mau melangkah ke tujuan untuk menggenapi seluruh rencana Allah lewat hidup saya dan saudara. Seperti yang dikatakan Efesus tadi, Tuhan mau kita hidup di dalam tujuan dan rencana daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada host Pak Andreas atau Pak Yusman. Silakan. Baik Pak Theomose, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Bapak Pendeta Theomose. Firman Tuhan yang luar biasa. Kemana kita akan pergi, kita harus tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai pengelola. Tuhan menciptakan kita juga untuk memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita diciptakan oleh Tuhan pun untuk menjadi kawan sekerja Allah. Ya, firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang begitu jelas. Saya percaya semua yang sudah diberkati pada malam hari ini bisa sama-sama mengucap syukur karena Tuhan begitu baik ya buat kita. Amin. Tuhan begitu baik buat kita. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, pria-prianya Allah yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Theomose, ya. Bukan bertanya kapan Pak Theo makan-makannya karena hari ini berulang tahun, tapi pertanyaan yang berkisar tentang firman Tuhan yang dibagikan. Sambil menunggu pertanyaan, nah ini kelihatan Bapak Beno akan bertanya, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian dulu, ya. Kita akan mendengarkan pujian, sebentar saya akan persiapan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan,
satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan Oke, baik. Barangkali ada yang mau bertanya kepada Bapak Pendeta Theomose, silakan. Selamat malam, Wah, Pak. siap. Ya, silakan Pak Beno. Jangan pakai bahasa Inggris, Pak Beno.
Kalau pakai bahasa Inggris saya cari kamus dulu, Pak. Baru Pak Beno Tangan mau saya pakai bahasa sama. Mandarin. Kalau susah-susah, nanti kalau susah-susah saya suruh jawab Pak Daniel aja. Pakai Mandarin aja ya, Mandarin ya. Mandarin, besok kan apa gongsi facoy. Yang sempat saya betul, Pak Teo. Saya hanya mempertanyakan ini, Pak Teo. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Pak Teo terus maju dalam Tuhan, di kesehatan, dan jaga jarak, Pak Teo. Terutama kalau Pak Teo ke Gorontalo itu dengan pramugari, jaga jarak, Pak Teo. Ini yang saya pertanyakan nih, bulan-bulan ini kan banyak tema yang mengusung tentang bertanya. Kemarin Ibu Mami Maimunah menanyakan where am I here? Di mana posisi juga Pak Jimmy menanyakan who are you? Dan malam ini Pak Teo juga menanyakan where do we go? Berarti itu kalau where do we go itu ada direction, arah kemana kita akan pergi ya Pak Teo. Cuman ada yang menarik di sini, yaitu tadi tujuan Tuhan adalah kita dijadikan untuk menjadi seorang pengelola. Artian bahwa apakah pengelola ini kita hanya di ladang Tuhan, Pak Teo? Kita harus menjadi seorang manajer. Tadi Pak Teo mengatakan, memanage itu adalah sesuatu pengaturan, sesuatu organisasi. Apakah hanya di dalam Tuhan atau di luar Tuhan juga, Pak Teo? Lalu yang kedua, yaitu tujuannya, yang poin 2 sama 3, ini mohon penjelasan, Pak Teo. What that is mean, Pak Teo? Memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi kawan sekerja Tuhan. Kalau poin yang 1 saya udah mengerti bahwa Tuhan punya tujuan untuk kita semua menjadi pengelola. Yang poin 2 yang 3, please Pak Teo, apa itu kira-kira pengertian untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi kawanan sekerja Tuhan? Mungkin itu dulu Pak Teo yang dari saya, Pak Teo. Mohon maaf kalau pertanyaannya menjelimet. Terima kasih Pak Teo. Ya, kalau tidak puas jawaban saya nanti dilengkapi banyak yang bisa jawab di sini Pak Beno. Ada Pak Daniel, ada Pak Jimmy, ada Pak Juli, ya. Tapi baiklah ya, karena Pak Beno tanya dulu pertama ke saya, jadi apa yang saya tahu dulu ya, saya sampaikan jawabannya. Kemarin Pak Beno juga sudah ikuti bagaimana Ibu Maimunah bilang, semua ada yang di bumi ini itu semua adalah ciptaan Tuhan. Ya. Oh. Kita juga, saudara, ya Pak Beno, kita tidak bisa menciptakan tujuan. Ya, itu kita cuman bisa merencanakan. Tapi yang dimaksudkan di sini, kita bisa menemukan apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita bisa tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Tentu kita mau belajar lebih ya intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih melekat kepada Tuhan. Ya, maka kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kemarin Ibu Maimunah bilang semua. Kalau ada orang yang bilang handphone itu adalah ciptaan dia, ya tidak. Bahan yang dibuat untuk handphone itu dari siapa? Semua apapun itu tidak luput dari ciptaan Tuhan. Maka kalau jadi pertanyaannya apakah cuma di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, maksudnya mungkin ya dari Pak Beno itu apakah juga
di sana berbicara tentang usaha, pekerjaan, bisnis ya, barangkali begitu ya Pak Beno. Ya semua kita perlu dalam bisnis itu. Ya Tuhan yang berikan, kita ini cuman bukan pemilik, kita cuman pengelola yang Tuhan percayakan. Ya kira-kira seperti itu. Nah kalau yang tadi Pak Beno bilang ya memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya artinya saudara, Pak Beno, di dalam hidup kita ini, apapun yang kita lakukan, orang bisa melihat hidup kita ini, ya itulah orang bisa melihat Tuhan lewat apa yang ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita bisa menjadi serupa, makin hari makin serupa dengan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus bilang, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang nampak dalam hidupnya Rasul Paulus. Seperti itu. Aku semakin berkurang, Yesus makin bertambah-tambah. Ya. Jadi kalau orang bisa melihat kalau kita hidup ya bohong sana, bohong sini, ya tentu kita tidak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita untuk dilihat oleh orang lain. Ya, kedua, Tuhan memang yang tadi Tuhan ingin kita ini menjadi teman sekerjanya Tuhan. Ya, tadi Tuhan bilang yang sudah ditentukan dari semula, kita dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ya, posisi kita dulu status sebagai manusia berdosa, sekarang kita ditebus, kita menjadi orang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk menggenapi semua rencana Tuhan. Maka lewat hidup kita, ya kita ini menjadi dutanya Tuhan di dalam dunia ini. Ya, untuk bagaimana kita bisa menggenapi rencana-rencana Tuhan. Ya, seperti itu dulu yang bisa saja. Barangkali kalau belum puas Pak Beno bisa lengkapi musik. Ada di sini Pak Daniel, ada di sini Pak Jimmy, ada di sini Pak Jul. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Theo. Saya cukup puas juga naik tema yang diusung Pak Theo malam hari ini, tetapi masih ada sedikit yang maaf Pak Theo, ini hanya nggak simetris dengan tema yang ada, yaitu where do we go, itu menunjukkan direction, yaitu arah. Jadi yang satu itu pengelola, memang saya berpikir memang Tuhan itu merencanakan untuk kita menjadi seorang pengelola dengan tujuan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga tadi, menjadi kawan sekerja Tuhan. Memang itu yang saya boleh tangkap malam hari ini. Saya berterima kasih Pak Theo untuk pencerahannya. Dan saya ada yang nilai yang saya tarik malam hari ini dari Rick Warren yang tadi Pak Theo katakan. The bigger life of tragedy not is dead. Otherwise, the life without purpose. Itu bagus, Pak Theo. Betul. Jadi, kalau tragedi kehidupan saya, Pak Ben. Kalem. Oke, iya. Jadi, tragedi kehidupan yang terbesar bukanlah kematian, melainkan hidup tanpa tujuan. Bagus, Pak Theo. Itu menjadi inspirasi buat saya, semangat buat saya, juga rekan-rekan semua AMC malam hari ini. Yang tadi Pak Theo katakan melalui kebaktian malam hari ini, dan saya akan terus hafal dari Rick Warren ini. Ya, sekiranya begitu Pak Theo. Mungkin ada itu yang senior-senior saya mau menambahkan. Bisa tambahkan, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Theo. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan? Pak Juli, Pak Jimmy, Pak Daniel? Atau Pak Dery Caleb? Sudah cukup. Pak Juli itu, Pak Juli. Ya. Sudah cukup itu. Oke, baik, kalau udah cukup. Karena pertanyaan Pak Beno sudah 2, ya mohon maaf, mungkin karena waktu berjalan terus. Cukup Pak Beno, luar biasa. Pertanyaan udah cukup mewakili untuk kita semua. Nah, ya siap Pak Beno? Pak Theo, kapan nih? Ya. Pak Theo, peresmian kapan gitu? Potong tumpeng. nanti tunggu minggu di Bandung, Pak Beno. Nah, sebelum potong tumpeng, mungkin ini akan dipersembahkan untuk Bapak Theo, Pak Beno. Ya, mana coba?
Iya, bagus. Happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. terima kasih. Terima kasih. Ya, Ibu, Del, kemana Ibu? Masak apa Ibu? Baik, Selamat ulang tahun buat Bapak Theo. Ya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Haiki. Ya, Bro Haiki, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Pak Isman, terima kasih Pak Theo buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saya, meneguhkan saya untuk saya bisa menjadi pengelola-pengelolanya Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan kepada kita semua untuk kita bisa mengelola dengan kasih karunia, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita, sehingga pola pikir kita harus diselaraskan dengan Tuhan, seperti yang tadi Pak Theo katakan bahwa kita harus memunculkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang akan melihat bahwa karakter Allah ada dalam kehidupan kita dan menjadi kawan sekerja dengan Tuhan, yaitu untuk mempunyai rencana yang besar yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saya. Yang saya dapatkan malam hari ini adalah berpikir berjalan dengan Tuhan, maka kita akan mengerti apa tujuan hidup kita dalam Tuhan. Mungkin itu aja. Makasih Pak Theo. Kebenaran firman Tuhannya sangat memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, pengumuman untuk minggu depan kita akan Zoom meeting seperti malam hari ini jam 7:30. Yang akan pembicaranya adalah Bapak Binsar Sagala. Temanya adalah ada tema yang sudah diberikan, yaitu wrong purpose, salah tujuan. Minggu depan kita sama-sama online lagi tanggal 18 bulan 2 tahun 2021 via Zoom juga seperti malam hari ini. Dukung dan doakan supaya ibadah online ini bisa berjalan seperti malam hari ini. Saya percaya ada berkat, ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan atas Zoom meeting seperti malam hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat bapak-bapak yang tergerak untuk memberikan korban kolekte atau untuk melancarkan kegiatan Zoom seperti malam hari ini. Saya juga berharap supaya bapak-bapak bisa memberikan persembahan atau kolekte persembahan AMC ini untuk berjalannya pekerjaan Tuhan di ibadah AMC melalui Zoom online ini. Bisa dipersembahkan kepada rekening BCA untuk persembahan AMC, nomor rekening 676-517-5503 atas nama Bapak Mulyawan Tia Utama. Pada saat transfer, mohon ditulis keterangan dengan format kolektor spasi nama. Mungkin itu aja pengumuman malam hari ini. Mungkin ada tambahan, Bro Andreas atau Pak Yusman yang saya lupa. Besok ada Zoom meeting Imlekan di Angpau. Ya,
Untuk besok ada doa nggak Pak? Pak Yusman atau Pak Andreas? Bagi-bagi angpau ya. Besok pagi ada doa pagi tetap jalan terus. Tetap ada ya. Oke. Jalan terus. Pagi jalan terus. Oke. Ada ya. Sebelum bagi-bagi angpau harus doa dulu biar tahu Oke. jumlahnya berapa. Siap. Jadi mantap ya Yusman. Oke. Angpaunya bertambah kok. Mungkin itu aja bro. Tuhan berkati. Sekali lagi Pak Theo, makasih firman-Nya. Selamat ulang tahun. Di mana Pak Theo berada menjadi saluran berkat untuk kita semua. Amin. Oh, Tuhan. Top. sukses. Amin. Silakan bro. Oke, baik. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bapak Pendeta Theo. Tuhan berkati dalam pekerjaan, pelayanan, terus dipakai Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Baik, untuk doa penutup, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Daniel untuk doa penutup. Oke. Ya, terima kasih Pak Theo yang sudah sharing firman Tuhan malam hari ini. Ya, setiap kita sekarang boleh tahu akan setiap tujuan hidup kita, saudara. Ya mungkin kalau minggu depan ya wrong purpose itu berarti tujuannya salah, saudara. Ya kalau sekarang tujuannya itu kemana kita pergi, ya itu udah benar di situ. Nah mungkin ya satu kali kalau kita sedang dalam mengarah kepada satu tujuan, siapa tahu ya ketika kita asik dengan yang menjadi mungkin ya kehendak kita, tujuan kita, mulai kita salah. Nah minggu depan kita akan dilengkapi dengan hal itu. Ya saudara, ya tapi malam hari ini ya kita sudah diarahkan, kita sudah mengerti akan apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kita. So, ya kiranya mungkin malam hari ini sedikit saudara ya yang ngikut 25-26 partisipan, ya mungkin ada banyak yang sedang berkunjung ya meskipun ya lewat Zoom mungkin dengan orang tua ya dalam suasana Imlek sehingga tidak seperti biasanya, tapi tetap kita semangat saudara ya untuk kita minggu depan kita bertemu dalam pertemuan AMC ini. Terima kasih Pak Theo sekali lagi, Tuhan berkati, selamat ulang tahun, semakin Tuhan pakai ya jadi berkat dimanapun Pak Theo melayani. Ya, mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya semua karena kebaikan anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Biarlah setiap kami para pria-prianya Tuhan boleh terus diarahkan untuk kami menemukan setiap tujuan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terus kami menyelaraskan hati, pikiran, kehidupan ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Malam hari ini kami diperlengkapi bagaimana kami sesungguhnya Tuhan. Kami adalah bukan pemilik, kami hanya pengelola Tuhan. Yang sementara Tuhan ada di dalam dunia ini. Yang kami menyadari semua merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi pengelola yang cakap, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bertanggung jawab di dalamnya. Kiranya roh hikmat dan roh kudus menolong setiap kami untuk kami mencapai tujuan sampai ke garis akhir. Seperti yang apa menjadi rencana Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami hanyalah, saudara, Tuhan, kami tahu hidup ini untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Memberikan kualitas bobot ilahi dalam hidup ini Tuhan. Sehingga setiap orang boleh mengenal kehidupan kami, bahwa ada Kristus dalam hidup kami, yang untuk kami nyatakan ke dalam dunia ini, memancarkan kasih-Mu, memancarkan Tuhan, apa yang sudah Tuhan investasikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, karena kami tahu, kami menyadari, kami adalah kawan sekerja Tuhan. Untuk kami dapat Tuhan dipercaya menjadi pengelola yang baik. Bekerja Tuhan dengan Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Semuanya daripada Tuhan. Untuk Tuhan dan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Memberkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Theo yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Tuhan lebih memakai dengan pengurapan-Mu,
Roh Kudus penolong senantiasa dimanapun Pak Theo berada, kiranya Tuhan menyertai untuk menjadi berkat. Berkati setiap kami yang sudah melayani, Saudara Yusman, Saudara Andreas, Saudara kami semua yang sudah melayani, Saudara Dedi Kaleb yang melayani dalam pujian penyembahan. Berkati setiap kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Jadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Bapa boleh menyertai setiap kami dengan kebaikan dan perlindungan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kami boleh kembali berjumpa pada minggu yang akan datang, Kamis yang akan datang dalam Zoom ini Tuhan. Untuk kami terus saling menguatkan, saling kami boleh bertumbuh dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Selamat malam. Tuhan berkati. Firman-Nya Pak Theo. Sampai jumpa minggu depan. Selamat ulang tahun juga Pak Theo. Makasih Pak Jimmy. Selalu. Pak Jimmy. Semua Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Sampai berjumpa minggu depan. Pak Theo. Makasih Pak. Terima kasih Pak Marga. Selamat malam. Pak Jimmy. Ya Pak Yusman, makasih malam. Malam. Pagi. Selamat malam. Jangan lupa. Angpau, jangan lupa. Koin rawan kabur duluan tadi koin rawan. Yoknya ketinggalan. Babi Hong. Kabur jadi penta ampau, koin rawan mah kabur. Siapkan angpau Chan pemuliaan. Angpauna masker. Angpau Chan. Ampaunya nyakot di masing-masingnya. Di masuk. Virtual nih angpaunya nih. Angpaunya tong isina masker. Apaan kok? Babi Hong. Kobeta yang segera tadi angpaunya ya dikirim ke dia. Ayah segera. Hah? Ayah itu. Kesina ya, kesina kulit jeruk. Kulit jeruk. Sok rasa. Ayo. Malam semuanya berkati. Sampai besok pagi. Ya, Tuhan berkati. God bless. Ya, God bless. Pak Dedi, malam Pak Dedi. Ya, bro. Tuhan berkati, bro. Berkati sama. Nah, kalau Huawei siapa ya ini? Nggak kelihatan deh. Nggak ada Iya. Oke Pak Dedi, makasih Tuhan berkati. Ya, sama Huawei, selamat malam.